Oke, kembali lagi kita belajar mengenai spatial test. Jadi spatial test itu sendiri yaitu kita diharuskan untuk memilih salah satu gambar yang tidak sesuai dengan gambar-gambar yang lainnya. Nah, di sini di nomor 1 itu kita ada soal merupakan gambar, ada 5 gambar yang sama, tapi sebenarnya itu kita harus mencari yang berbeda dari satu sama lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada titik-titik bagian atas dan bagian bawah di kelima gambar ini. Nah, jadi kita cari yang berbeda nih. Nah, mungkin dari awal kita hitung dulu titik-titik yang ada di setiap lingkaran-lingkaran ini. Di yang A itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 lingkaran di bagian atas. Yang B itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian atas. C itu ada 3. D itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. E itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Dan yang bagian bawah kita hitung juga 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. 1, 2, 3, 4 ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7. Nah, kalau dengan angka-angka kayak gini kita lebih mudah untuk memilih yang berbeda dengan yang lain. Nah, di sini saya milih D. Kenapa saya milihnya D? Karena seperti ini teman-teman. Yang di bagian atas itu angkanya beda semua, 4, 5, 3, 7, 6. Oke, angkanya semua beda. Nah, yang di bagian bawah 5, 6, 4, 6, 7. Nah, di sini yang di bagian bawah itu ada 2 angka yang sama. Sedangkan yang di atas itu nggak ada angka yang sama. Nah, kemungkinan besar jawabannya itu D karena kita memilih salah satu yang berbeda dengan yang lainnya. Kenapa nggak milih yang E? Karena di sini itu 7, 6, 4, 6, 7, 6, 5 ini berbeda-beda. Nah, sedangkan yang 4, 5, 3, 7, 6 itu yang berbeda itu hanya yang 7 aja. Walaupun di sini juga sama ya. Nah, di sini. Tapi yang dipilih itu yang lebih berbeda dan lebih besar. Nah, yang di atas ini lebih besar atau berbedanya angka 7 gitu. Selanjutnya kita belajar di nomor yang kedua. Nomor 2 ini ada kotak dan ada garis-garis, kotak garis, kotak garis-garis, kotak garis-garis, kotak garis-garis. Nah, di sini lebih mudah kita mencari yang berbeda. Yaitu kenapa kita memilih yang berbeda, dan jawabannya saya itu milih B, yaitu karena yang A itu ada tekukan, yang B nggak ada tekukan, yang C ada tekukan, D ada tekukan, dan E ada tekukan. Nah, yang berbeda itu kenapa B? Karena B itu sendiri yang nggak ada tekukan di garisnya. Jadi lebih simpel ya untuk pengerjaannya nomor 2. Oke, selanjutnya di nomor 3. Jadi di nomor 3 ini ada 5 pilihan huruf yang harus kita cari perbedaan dari satu sama lain. Nah, di sini ada huruf P, Q, B, D, dan E. Nah, setiap A, B, C, D, E nya ini ada huruf yang berbeda-beda. Jadi kita diperintahkan untuk mencari satu huruf yang berbeda atau suatu huruf yang tidak sesuai dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini A, B, C, D itu dia memiliki sebuah lingkaran ya. Ini ada lingkaran, ini ada lingkaran, ini ada lingkaran, ini ada lingkaran, dan lingkarannya itu tidak terputus. Nah, saya jadi pilihnya yang E aja. Kenapa yang E? Karena E ini terputus. Nah, kalau ini nyambung gini, kemungkinan besar nggak ada jawabannya karena sama semua. Sedangkan ini ada H dan ini terputus, jadi jawabannya yang paling beda yaitu E. Oke, selanjutnya kita mengerjakan yang nomor 4. Di nomor 4 ini semua gambar bentuknya berbeda-beda ya teman-teman. Dari A, B, C, D, E. Nah, di A ini ada segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada segi 8, 2 buah. Dan persegi panjang 2 buah.
ada lingkaran yang lonjong 2 buah, ada bentuk bintang 2 buah, dan ada bola ketupat ya kalau nggak salah ya, ini bola ketupat 2 buah. Nah di sini kita ditugaskan untuk mencari gambar yang berbeda dengan yang lain. Nah di sini sebelumnya saya udah menjawab E. Kenapa jawabannya E? Nah jadi seperti ini teman-teman. Di bagian A ini lingkarannya besar dan ini lingkaran kecil, sedangkan ini juga persegi panjangnya besar, persegi panjangnya kecil. Di sini lonjongnya besar, lonjongnya kecil, bintangnya besar, bintangnya kecil. Nah yang ini belah ketupatnya itu sama, ukurannya itu sama antara ini dengan ini sama. Nah dengan demikian jadi jawabannya yang berbeda dengan yang lain, yaitu yang E. Lanjut yang berikutnya nomor 5. Di sini kita juga diperintahkan untuk mencari yang berbeda dengan yang lainnya. Nah di sini jawaban saya yaitu E. Kenapa jawabannya itu bisa E? Karena ini kalau kita lihat ini sistemnya sistem pencerminan. A dibalik atau dicerminkan jadinya seperti ini, E dicerminkan jadi seperti ini, C dicerminkan jadi seperti ini. Nah kalau bulat itu kalau dicerminin tetap sama jadinya seperti ini. Nah sedangkan E ini bukan pencerminan karena bentuknya sama U nya. Nah maka dengan itu jawaban nomor 5 itu E. Selanjutnya nomor 6. Di sini ada gambar yang berbeda-beda, setiap abjadnya A, B, C, D, E ini bentuknya berbeda-beda. Nah kita tetap cari salah satu yang berbeda dari keempat yang lain, berbeda jenis, berbeda bentuk, atau yang lain sebagainya. Nah di sini A itu ada lingkaran besar, lingkaran kecil. Yang B itu ada segi 4, segitiga, segi 4, persegi panjang, lingkaran, persegi panjang lagi, ini segi 5, persegi panjang, segi 5 lagi, segitiga, persegi panjang, dan segitiga lagi. Nah kalau kita lihat di sini setiap bentuknya itu berbeda-beda. Nah di sini ada kotak, ada segitiga, ada kotak. Nah, jadi ada 2 bentuk yang sama dan satu yang berbeda. Di sini juga, di sini juga, di sini juga. Nah jadi jawabannya itu kalau saya milihnya yang A. Kenapa milihnya yang A? Karena di sini bulat, di sini juga bulat, dan di sini juga bulat. Sedangkan ini kotak, segitiga, kotak, persegi bulat, persegi 5, persegi panjang, segi 5, segitiga, persegi panjang, segitiga. Nah jadi yang beda dari yang lainnya sendiri yaitu yang A, karena dia bulat, satu jenis, dan ini beda jenis. Oke, selanjutnya kita ke nomor 7. Di sini ada gambar yang sama, tapi kalau dilihat itu jumlahnya berbeda-beda ya. Ini lebih sedikit, ini lebih banyak. Nah jadi di sini sebelumnya saya pernah ngerjain dan itu milih C. Nah kenapa saya milih C atau C ini berbeda dengan yang lain? Karena dilihat dari bentuk gambarnya. Di sini ada bentuk U ke atas dan bentuk U ke bawah. Nah di sini saya lihat dari jumlahnya. Yang A langsung saja, yang A itu untuk U bentuk ke atas itu ada 1, 2, 3, 4, dan yang ke bawah 1, 2, 3. Nah yang B ini ada 1, 2 ke atas, 1 ke bawah. Yang C 1, 2, 3 ke atas, dan 1, 2, 3, 4 ke bawah. Nah untuk yang D itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah, dan E itu 1, 2, 3 ke bawah, dan 2 ke atas, 1, 2. Nah kenapa saya milih yang C? Karena di barisan atas ini, yang ini 4, yang ini 2, yang ini 6, yang ini 2. Nah sedangkan di sini 3, jadi dia berbeda sendiri. Dia angka ganjil di antara angka genap, sedangkan yang di bawah itu 3, 1, 4, 5, 3. Nah di sini yang C itu jumlah 4, yaitu bilangan genap sendiri di antara ganjil, sedangkan yang di atas itu ganjil di antara genap. Nah kenapa saya milih C? Karena itu berbeda sendiri dengan yang lainnya.
Oke, selanjutnya nomor 8. Di sini ada segitiga, 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 dan itu bentuknya itu semua sama segitiganya. Nah, tapi kita ditugaskan untuk mencari yang berbeda di antara satu sama lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap sudutnya itu ada arsiran hitam sedikit. Nah, ini. Nah, tugas kita mencari yang berbeda dari yang lainnya. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, tentu kita masih bingung untuk jawaban yang kita pilih. Nah, gimana caranya kita untuk menjawab? Jadi kita bisa geser-geser bentuknya ini. Nah, kita ambil contoh dulu yang B. B ini arsirannya ada di atas, dan di sini ada 90 derajat, sudut 90 derajat ya. Itu yang lebih gampang gambarnya ini. Jadi kita ambil dulu ini. Sedangkan yang ini segitiga, kita ambil 90 derajatnya itu di sebelah sini ya. Yang ini segitiga juga, di sini 90 derajat, segitiga juga 90 derajatnya di sini, segitiga juga 90 derajatnya di sini. Nah, kalau kita lihat bareng-bareng atau secara lebih detail lagi, ternyata ada perbedaan teman-teman. Ini segitiga, ini segitiga. Nah, jadi segitiganya ini lumayan membantu kita untuk mencari jawaban yang berbeda satu sama lain. Kalau kita lihat di sini, alurnya itu semua ke kanan. Nih, ini juga kalau dibalik gambarnya nanti dia ke kanan. Nah, kan ke kanan. Nah, ini yang berbeda sendiri yaitu A. Kenapa seperti itu? Karena segitiganya ini mengarahnya lebih panjang ke kiri. Sedangkan ini ke kanan, ini ke kanan, ini ke kanan, ini ke kanan. Nah, jadi jawabannya itu nomor 8 yang A. Oke, selanjutnya nomor 9. Jadi ini ada bentuk apa ya ini ya? Garis ke atas, ada bunga-bunga gitu, daun. Ini ada tangkai, ada garis ke atas, tangkai daun, 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 daun, tangkai daun, tangkai daun, tangkai daun. Nah, sini kita ditugaskan untuk mencari gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, di sini saya pernah menjawab nih, yaitu yang D. Kenapa demikian? Jadi seperti ini. Ketika kita lihat yang A itu ada daun, tangkai daun. Nah, di antara daun itu ada tangkai. Di sini tangkai daun. Nah, di antara daun ini ada tangkai. Ini juga daun, di tengahnya ada tangkai. Nah, sedangkan ini tangkai daun. Nah, di antaranya dua daun ini ada tangkai. Ini juga. Nah, sedangkan yang D yaitu daun baru tangkai. Nah, harusnya itu di sini ada tangkai dulu baru daun. Jadi ini udah berbeda. Sedangkan ini sudah jelas sama dengan yang lainnya karena ada daun, tangkai daun. Nah, jadi pilihan yang tepat yaitu D karena berbeda sendiri dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya di nomor 10 itu ada 5 jawaban, dan di setiap jawabannya itu bentuknya sama namun ukurannya berbeda-beda. Nah, dari sini kita diharuskan mencari yang berbeda satu sama lain. Nah, di sini saya memilih jawaban E. Kenapa saya memilih jawaban E? Karena ini berbeda sendiri dengan yang lainnya. Kita lihat dulu untuk jawaban yang A. Jadi di sini kecil, agak besar, lebih besar, dan sangat besar. Sini kecil, agak besar, besar, dan lebih besar. Segitiganya kecil, segitiganya agak besar, besar, dan lebih besar. Di sini D itu lingkarannya kecil, agak besar, besar, dan lebih besar. Nah, sedangkan yang E itu sini kecil, ini besar, di sini besar, dan di sini lebih besar. Nah, kita lihat perbedaannya itu sangat terlihat. Di sini ini dengan ini sama, ukurannya sama besarnya, sedangkan yang ini setiap gambarnya itu berbeda ukurannya tapi satu bentuk ya. Nah, jadi kenapa saya milih E? Karena di sini ada bentuk yang sama
dan ukurannya juga sama, jadi saya milih yang E. Selanjutnya nomor 11. 11 ini hampir mirip dengan nomor 10. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat di setiap jawabannya itu bentuknya sama, namun ukurannya memang berbeda-beda. Nah dengan gambar-gambar ini kita diwajibkan untuk mencari yang berbeda dengan salah satu yang lainnya. Nah di sini saya menjawab yang C. Kenapa jawabannya saya C? Karena di semua pilihan terdiri dari bentuk yang sebangun berbeda ukuran. Nah, kecuali yang C karena dua bangun di kanan berukuran sama. Ini di sini dua bangun ini ukurannya sama. Sedangkan yang B ini berbeda, besar, mengecil, besar, mengecil, besar, mengecil, dan E ini juga besar, mengecil. Nah, yang sama itu yaitu C, atau yang berbeda itu yaitu C. Karena dia di sini sama, di dua bangun terakhir itu sama. Nah, jadi jawabannya itu nomor 11 itu yang C. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 12. Di 12 ini ada bentuk gambar yang berbeda-beda. Segi 4, lingkaran, belah ketupat, segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada segi 6, dan ada segi 3. Nah, kalau kita lihat seperti ini gambarnya, kita mungkin agak bingung ya untuk memilih jawabannya. Nah, jadi di sini kita tetap ditugaskan untuk mencari satu gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Jadi di sini kita coba dari bentuk persegi panjangnya. Jadi di sini tembus, sini juga tembus, di sini juga nembus, sini juga sebenarnya tidak menembus ya, menembus dari gambar utama. Nah di sini juga menembus. Nah kalau kita lihat dengan cara itu, tentu yang paling berbeda yaitu D. Kenapa yang D jawabannya? Jadi kita ulang lagi. Yang A itu dia menembus gambar pokok atau gambar inti. Nah, dia menembus. Yang B itu juga dia menembus. Yang C itu dia juga menembus. Nah, yang D ini kalau kita lihat seperti gambar ditumpuk. Jadi ini persegi panjang dulu baru ditumpuk segi 6. Yang E ini segitiga ditembus oleh persegi panjang. Nah, jadi gambar yang berbeda dengan yang lainnya yaitu yang D. Oke, selanjutnya di nomor 13. Jadi nomor 13 ini ada perpaduan gambar dan ada gambar tunggal ya. Ini perpaduan, ini perpaduan. Nah, ini tunggal. Nah, kita coba dari bentuk tekukannya. Jadi kita lihat tekukannya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 tekukan. Sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 juga. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini juga 8. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini juga 8. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi bentuknya kita bisa lihat polanya ya. 8, 8, 8, 8 dan 6. Jadi 6 tekukan. Nah, jadi di sini jawabannya yang E, yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi yang terakhir nomor 14. Di sini ada beberapa bangun. Di sini ada segi 4, segi 3, persegi panjang, belah ketupat, dan ini apa ya? Ya bentuknya seperti ini lah. Kurang tahu saya nama bangunnya. Nah, sini. Jadi di setiap gambarnya itu juga ada gambar love. Jadi jumlahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 6. Sini ada 3. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke.
kalau dari segi isi gambarnya itu sendiri ada perbedaannya, jadi 6, 3, 7, 8, 14. Nah, kalau di sini kalau kita lihat dari bentuk jumlah gambarnya, yaitu ada genap, ganjil, ganjil, genap, genap. Nah, kemungkinan besar itu tidak dipakai karena apa? Di sini ada 2 ganjil, 3 genap. Jadi nggak bisa buat acuan untuk kita menjawab karena kita ditugaskan untuk mencari yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi untuk metode jumlah gambar yang ada di dalamnya ini tidak bisa kita pilih. Nah, kemungkinan besar kita ambil dari segi sisinya. Nah, kalau segi sisinya itu yang B itu berbeda sendiri dengan yang lainnya. Karena apa? Jadi di sini kita milihnya B karena di yang A ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 sisi, sedangkan yang B itu ada 1, 2, 3 sisi, 1, 2, 3, 4 sisi, 1, 2, 3, 4 sisi, 1, 2, 3, 4 sisi. Nah, kalau seperti ini metode yang kita pakai, jadi kita bisa tahu jawaban yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu yang B, karena dia menggunakan 3 sisi, sedangkan yang lain jawabannya itu menggunakan 4 sisi. Nah, jadi mudahkan kita untuk belajar spatial test. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya untuk videonya, supaya saya lebih semangat untuk memberikan soal-soal yang lainnya. Terima kasih.